Malaikat Jibril menggunakan kedua sayapnya dan langsung mensikluk negeri itu dari bawah tanah, dan diangkat oleh malaikat Jibril setinggi-tingginya sampai dikatakan oleh para perawi hadisnya, hatta tasma'ul malaika sauta kilabi. Saking tingginya malaikat Jibril mengangkat negeri itu ke langit sampai para malaikat di langit mendengar suara binatang-binatang yang ada di negeri itu. Setelah itu dibalik oleh malaikat Jibril negeri itu. Setelah itu ditimpuki dengan batu-batu, istilahnya dengan hujan batu. Dan inilah cara Allah murka kepada sebuah negeri yang negeri itu tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, seandainya penduduk sebuah negeri amanu wattaqau, mereka jujur beriman kepada Allah, mereka jujur bertakwa kepada Allah. Allah tidak mengatakan seandainya penduduk sebuah negeri mereka banyak ahli politik, banyak ahli bidang ekonomi, banyak ahli di bidang teknologi, banyak ahli di bidang budaya. Enggak, Allah enggak berfirman itu. Allah hanya berfirman amanu wattaqau. Allah hanya minta dua syarat. Kamu jujur beriman kepadaku, kata Allah. Yang kedua, kamu jujur bertakwa kepadaku, kamu ikut aku, kata Allah. Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Aku akan buka keberkahan di negeri itu, dari langit dan bumi. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan. Ada sebuah generasi yang generasi itu nggak punya HP, nggak punya laptop, nggak punya mobil, nggak punya pesawat terbang, nggak punya internet, nggak ada. Tapi mereka hanya dua, amanu wattaqau, amanu wattaqau. Mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Itu aja. Subhanallah, mereka berhasil memimpin seperempat dunia. Gak punya HP, gak punya apa-apa, tapi mereka berhasil. Kita sekarang sudah punya Instagram, TikTok, Telegram, apa aja kita punya. Tapi mana memimpin seperempat dunia? Bantu Palestina aja gak mampu. Ada kenapa? Kok gak mampu? Karena kurang dua, iman, takwa kurang, lemah. Walakin kadzabu, sayangnya penduduk negeri itu mendustakan aku, nggak mau patuh kepada aku. Disuruh sholat nggak sholat, disuruh puasa nggak puasa, suruh baca Quran nggak baca Quran, suruh zikir nggak berzikir, disuruh ngaji nggak ngaji, maunya main gadget, main game, judi, naudzubillah min dzalik. Ya sudah, kata Allah apa? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku cabut keberkahan negeri itu karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Anta ma'aman ahbabta, nanti kamu akan dikumpulkan dengan fan kamu. Siapa yang idolanya artis Korea, nanti dia bangun dari kuburan berduaan sama artis Korea. Di kuburan tanya, loh kok aku di samping lo? Nah, kamu kan ngefans sama aku. Ayo ikut aku, kemana? Ke neraka. Nah, hati-hati tuh. 5, kewajiban kepada Al-Quran. Lagi, ikuti saya, gerakan at-tilawah. Lagi, lagi, al-hifzu. Lagi, lagi. 1, 2, 3. Malu. Jadi manusia kalah sama setan. Ayo kita berjuang menjadi keluarga Al-Quran. Selamat tinggal, wahai gadget. Mulai hari ini, bye-bye gadget. Kau hanyalah selama ini setan gepeng bagiku. Aku akan hijrah, hidup bersama Al-Quran. Yes. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'duh. Yang Allah muliakan Ustaz Mudhar, semoga selalu sehat, selalu berkah, dijaga oleh Allah dan dimudahkan semua urusannya. Dan anak-anakku semua yang hadir pada hari ini dan para hadirin, para hadirat yang Allah muliakan. Ini kesempatan kita bertemu, saling cerita-cerita ya. Karena saya mungkin diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk banyak berkeliling. Keliling kemana-mana, ke berbagai belahan bumi. Dan Alhamdulillah saya sudah sampai ke negara-negara di luar negeri yang begitu luas. Dan saya melihat di sana, anak-anakku rahmatullah, sahabatku semua yang Allah muliakan, orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Jadi di negara-negara barat banyak orang-orang sudah mulai bosan berbuat maksiat, sudah bosan berzina, bosan mabok, bosan judi. Mereka sudah jenuh berbuat dosa. Dan tempat-tempat judi sudah kosong, tempat-tempat perzinaan juga kosong, dan mereka semua ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ya, boleh jadi mereka sudah melakukan hampir semua dosa. Sampai-sampai sekarang muncul suatu penyakit baru, yaitu penyakit yang merusak diri manusia sendiri. Dulu pernah muncul penyakit ini di zaman Nabi Lut alaihissalam, di mana saking seringnya manusia berzina, akhirnya mereka itu bosan dengan lawan jenis, dan akhirnya terjadilah penyakit di mana manusia suka sesama jenis. Itu pernah muncul di zaman Nabi Lut alaihissalam. Dan saking murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membalik bumi kaum Sodom itu. Dan cerita detailnya, malaikat Jibril menggunakan kedua sayapnya dan langsung mensikruk negeri itu dari bawah tanah, dan diangkat oleh malaikat Jibril setinggi-tingginya, sampai dikatakan oleh para perawi hadisnya, para perawi cerita ini, hatta tasma'ul malaika sauta kilabihim. Saking tingginya malaikat Jibril mengangkat negeri itu ke langit, sampai para malaikat di langit mendengar suara binatang-binatang yang ada di negeri itu. Setelah itu dibalik oleh malaikat Jibril negeri itu, yang di atas di bawah, di bawah di atas. Setelah itu ditimpuki dengan batu-batu, istilahnya dengan hujan batu. Dan inilah cara Allah murka kepada sebuah negeri yang negeri itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita mengerti makna ayat, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, seandainya penduduk sebuah negeri, walau anna ahlul qura. Di sini Allah menyebutkan hanya dua, amanu wattaqau. Mereka jujur beriman kepada Allah. Yang kedua, wattaqau. Mereka jujur bertakwa kepada Allah. Perhatikan ayat ini, anakku, sahabatku semua. Allah tidak mengatakan seandainya penduduk sebuah negeri mereka banyak ahli politik, banyak ahli bidang ekonomi, banyak ahli di bidang teknologi, banyak ahli di bidang budaya. Enggak, Allah enggak berfirman itu. Allah hanya berfirman amanu wattaqau. Allah hanya minta dua syarat, anak-anakku, sahabatku semua.
Allah hanya minta 2 syarat. Allah nggak minta kamu ahli teknologi, ahli psikologi, ahli sosiologi, ahli politik. Enggak. Kata Allah, kamu jujur beriman kepadaku, kata Allah. Yang kedua, kamu jujur bertakwa kepadaku. Kamu ikut aku, kata Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Di sini Allah menggunakan lamut taukid. La fatahna, pasti akan aku buka pintu keberkahan bagi mereka dari langit dan bumi. Perhatikan, hidup ini hanya berkah. Yang kita kejar hanya berkah. Kita hidup tuh ingin mengejar keberkahan. Banyak orang dari segi penghasilan nggak banyak, tapi berkah, ya, tapi berkah. Dia berbuat baik kemana-mana. Tapi banyak orang hartanya banyak, tapi nggak berkah. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan. Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Aku akan buka keberkahan di negeri itu, dari langit dan bumi. Karena apa? Karena 2 itu. Jujur beriman, jujur bertakwa. Nah, coba perhatikan. Nanti saya doakan nih teman-teman yang belum pernah ke Mekah dan ke Madinah. Amin ya. Jadi gini, nanti saat adakan wisuda, semua saat wisuda di Mekah. Saat. Oh, mantap betul. Nabung, saat nabung. Oh. Voucher ya. Nah, jadi coba nanti ya kamu pandang dari kota Mekah ke kota Madinah, itu hanya bongkahan batu gunung yang cadas, bentangan padang pasir yang gersang, nggak ada pohon, nggak ada, hanya pohon-pohon berduri, pohon-pohon berduri yang dimakan oleh unta. Jadi nggak ada apa-apa di sana. Tapi kenapa? Kok di sana pernah muncul sebuah mercusuar peradaban dunia? Dari situ Islam memancar sampai memimpin seperempat dunia. Dari mana itu? Ya itu. Karena di sana ada sebuah generasi, ya dulu Nabi dengan para sahabatnya, yang generasi itu nggak punya HP, nggak punya laptop, nggak punya mobil, nggak punya pesawat terbang, nggak punya internet, nggak ada. Tapi mereka hanya 2. Amanu wa taqau. Mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Itu aja. Subhanallah, mereka berhasil memimpin seperempat dunia, sampai memimpin Irak, memimpin Babilonia, memimpin Afrika, membuka Andalusia, membuka Asia Tengah, perbatasan dengan Rusia. Di situ lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari dari Samarkand. Terus membuka Afghanistan, di situ lahir Imam Muslim dari Nisabur. Jadi ulama-ulama besar semua dari wilayah-wilayah itu. Nah, tapi dari mana? Karena 2 itu aja. Amanu wa taqau. Enggak punya HP, enggak punya apa-apa, tapi mereka berhasil. Kita sekarang sudah punya Instagram, TikTok, Telegram, apa aja kita punya. Tapi mana memimpin seperempat dunia? Bantu Palestina aja enggak mampu. Perhatikan. Ada apa? Ada kenapa? Kok enggak mampu? Karena kurang 2. Iman, takwa kurang, lemah. Perhatikan. Kata Allah, kalau kamu penduduk negeri berhasil ini melakukan 2 hal, amanu wa taqau, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Aku akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi apa kata Allah? Walakin kadzabu. Sayangnya penduduk negeri itu mendustakan aku, nggak mau ikut aku, nggak mau patuh kepada aku. Disuruh sholat nggak sholat, disuruh puasa nggak puasa, disuruh baca Quran nggak baca Quran, disuruh zikir nggak berzikir, disuruh ngaji nggak ngaji. Ya maunya main gadget, main game, judi. Na'udzubillah min dzalik. Ya sudah. Kata Allah apa? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku cabut keberkahan di negeri itu karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Jadi sebetulnya anak-anakku rahimakumullah, inti daripada hidup kita itu hanya satu, yaitu ikut Allah. Amanu wattaqau, amanu wattaqau. Nah, Allah sudah ngasih panduan. Halo. Allah sudah ngasih panduan. Panduannya apa? Al-Qur'an.
Halo. Siapa yang sudah hatam kemarin Ramadan Al-Quran? Acung. Ramadan, pas Ramadan kemarin, siapa yang hatam? Alhamdulillah tawaduk semua, Ustaz. Sudah hatam semua, hanya enggak mau ngacung, Ustaz. Ya, tawaduk semua ya. Masya Allah, semoga Allah berkahi. Kamu pernah dengar nama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kalau Ramadan hatam 60 kali hatam. Kana Syafi'i yakhtumul Quran fi kulli Ramadan 30 khatmah. Imam Syafi'i hatam Quran setiap Ramadan fi kulli Ramadan 60 khatmah. Setiap Ramadan 60 khatmah. Setiap Ramadan 60 kali hatam. Dan selain Ramadan Imam Syafi'i hatam 30 kali hatam. Kalau kau mendengar ada one day one juice, disingkat apa? Odoj. Yang mengerjakan disebut odojers. Ya. Kalau Imam Syafi'i enggak, dia one day one Quran, namanya odoko. Odoko. One day one Quran. Itu Imam Syafi'i. Nah, jadi itu generasi terdahulu. Mereka bukan generasi gadget, bukan generasi HP, bukan generasi laptop, bukan. Mereka generasi Quran. Jadi setiap hari Quran, Quran, Quran. Gitu. Bukan game, scrolling, drakor. Coba siapa yang suka nonton film Korea sini? Hah? Oh, di luar. Oh, di situ ya. Oh. Tahu nggak? Siapa yang idolanya artis Korea, nanti dia bangun dari kuburan berduaan sama artis Korea. Jadi kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. Ya. Ingat nih. Jadi kamu akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. Kalau kamu cinta Quran, kamu akan dikumpulkan bersama generasi Quran. Ada kisah nyata nih anakku. Di Turki itu ada salah seorang, dia itu setiap hari baca Quran. Dia itu mungkin dia bukan seorang yang alim ya, tapi dia karena saking cinta sama Quran dia baca setiap hari Quran. Ketika dia merasa lebih tua, dia mulai agak rabun, dia takut tidak bisa baca Quran lagi. Dia tulis Quran dengan tangannya dengan huruf yang besar. Sampai dia bisa baca dengan jelas dengan tulisan tangannya. Menjelang wafat dia mengatakan, tolong nanti Quran ini letakkan di dadaku bersamaku dalam kuburan kalau aku nanti dikubur. Benar, oleh keluarganya dikuburkan, dia membawa Quran yang dia baca setiap hari. Perhatikan, hanya baca loh. Ini hanya baca. Apalagi kamu memahami isinya, mengajarkan kepada orang, itu luar biasa sudah. Ini hanya membaca. Nah, dikuburkan di Turki. Nah, setelah 10 tahun kemudian keluarganya ini pergi haji. Sampai di Madinah, di sebuah toko buku dia melihat Quran yang ditulis oleh bapaknya. Dia masuk ke toko buku itu, dia lihat, loh, ini Quran ayahku. Dia buka, benar tulisan tangan ayahnya. Lalu kemudian dia tanya, ini Quran dari mana kau dapat? Kata penjaga toko, dari penggali kubur di Baki. Oh gitu? Iya. Akhirnya carilah penggali kubur itu. Ketika ketemu penggali kubur, di situ ditanya, wahai penggali kubur, dari mana kau dapat Quran ini? Di kuburan ini. Ini enggak ada kuburannya. Belum kami tanam. Tapi begitu kami gali, kok ada orang, ada mayatnya, dan ada Quran. Kami ambil Qurannya. Subhanallah, perhatikan. Anta ma'aman ahbabta. Nanti kamu akan dikumpulkan dengan fan kamu. Kepada siapa kamu ngefan? Hei, siapa yang ngefan artis Korea, dikumpulin nanti bersama artis Korea. Pas bangun dari kuburan, tanya, loh, kok aku di samping lo? Nah, kamu kan ngefans sama aku. Ayo ikut aku, kemana? Ke neraka. Nah, hati-hati tuh. Halo. Fan kamu hanya
Rasulullah. Fan kamu para sahabat. Itu jangan seperti orang bingung. Nah, itu. Jadi fannya kepada Rasulullah yang ahli surga jelas. Fannya kepada para sahabat. Itu fan-fan kita. Jangan seperti orang-orang yang bingung. Kita sudah banyak contoh-contoh ahli surga luar biasa banyak sekali. Makanya kita harus belajar hidup para sahabat, hidup Rasulullah, hidup para tabi'in. Mereka itu sudah luar biasa. Dan kita sudah punya kitab ini, panduan Quran di tangan kita. Kata Allah apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Perhatikan, Allah ketika berfirman tentang Al-Quran, Allah menyebutkan pakai huruf taukid banyak banget. Inna nahnu nazzalna dzikra. Perhatikan, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Ad-dzikra di sini Quran maksudnya. Wa inna, dan sungguhnya kami, lahu takdim wa takhir. Ini penguatan semua. Lahu bagi Quran itu. Lahafidun, pakai lam taukid lagi. Artinya apa? Kata Allah, sungguh aku akan menjaga Quran. Jadi jangan khawatir Quran hilang, jangan khawatir. Dulu Allah gerakkan para penghafal Quran dari sahabat. Dikumpulkan Quran, ditulis. Sekarang jumlah penghafal Quran semakin banyak. Kemarin nih, tahun kemarin 2025, anak-anak kecil di bawah umur 10 tahun yang daftar di Hafiz Indonesia di RCTI, yang daftar tahu nggak? 950 anak. Hampir 1000 daftar. Kita pilih hanya 20 orang dari 1000. Perhatikan. Jadi semakin banyak sudah. Maka kamu kalau kamu ingin mulia, ya sudah bersama Quran. Seorang anak seperti Najah. Siapa kenal Najah? Halo? Kenal Kak? Pernah kenal dengan Najah? Dia di Hafiz Indonesia ya. Dia itu kena cerebral palsy. Lumpuh syaraf otaknya. Dia hafal Quran 30 juz. Hafal dengan nomor-nomornya. Nomor halamannya, nomor ayatnya. Jadi nanti kalau kamu ketemu Najah, ya nanti Ustaz kita undang Najah ke sini. Biar ini semua jadi hasil Quran, Ustaz. Siap, Ustaz? Siap. Oke, dekat dia kan di Lombok. Tinggal ke sini kita panggil. Mau nggak kamu panggil Najah? Mau. Nah, jadi nanti kamu tes ya. Kamu tes, dia sebut nomornya, sebut nomor halamannya, dia langsung sebut ayatnya. Seperti Google, sampai dikenal Najah itu sebagai Google of Quran. Saking dia kuat hafalannya, padahal dia lumpuh syaraf otaknya. Nah, saya bilang kepada Najah, Najah, kamu sudah hafal Quran, sudah hafal nomornya, hafalkan terjemahannya. Siap Bi. Dia langsung menghafalkan terjemahannya. Hitungan 4 bulan, dia hafal 30 juz terjemahannya. Hafal luar kepala. Jadi kalau kamu sebutkan terjemahannya, sebutkan ayatnya. Begitulah Najah. Nah sekarang saya tanya lagi, Najah kamu sudah hafal Quran, terjemahan sudah hafal, nomor sudah hafal, semua hafal. Terus kamu ngabarin apa? Ayo Abi bilang, saya bilang hafalkan hadis Nabi. Siap Bi, saya akan menghafal semua hadis Nabi. Sekarang sudah hafal 1500 hadis. Perhatikan. Jadi semua itu bermakna. Coba kalau kamu nonton game scrolling, ada pahalanya enggak? Malaikat bingung, ini kasih ke pahala apa ini? Iya. Enggak ada. Nonton film Korea, nanti kamu di hari kiamat ketemu Allah. Kamu ngapain jam sekian? Aku nonton drakor ya Allah, bagus banget gitu. Hah? Halo? Malu enggak sama Allah? Malu. Malu kita ditanya oleh Allah, jam sekian kamu nonton, main gadget, main game. Tapi kalau kamu ngapalin Quran, mulia, hebat. Nah itulah Al-Quran. Nah sekarang Abi Amin ingin ajarkan kamu 5 kewajiban bersama Al-Quran. Ya, angkat tangannya. Sebutkan 5 kewajiban kepada Al-Quran. Lagi.
Lagi. Ikuti saya, gerakan. At-tilawah. Lagi. Lagi. Al-hifdzu. Lagi. Lagi. 1, 2, 3. Al-fahmu. Lagi. Lagi. 1. Berapa sudah? 4. Al-amal. Lagi. Lagi. 5. Ad-da'wah. Lagi. Lagi. Coba sama-sama. Yes. Wih, mantap. Masya Allah. Luar biasa. Saya bahas satu-satu. At-tilawah dari tala yatlu, artinya membaca. Jadi membaca itu kamu membaca menikmati Quran. Kalau kamu setiap hari membaca Quran seperti melihat HP, kira-kira berhatam berapa kali kamu sehari? Ya? Kamu akan hatam setiap hari, betul? Nih coba, setiap kamu melihat HP, kamu dosa langsung Quran, gitu. Mau lihat HP, wah dosa Quran. Kira-kira hatam nggak? Hatam. Nah, coba sekarang kamu tepuk temannya. Temanku. Ya, temanku. Setiap hari baca Quran ya. Seperti kamu melihat HP kamu. Yes. Masya Allah. Kalau kamu baca Quran, pahalanya per lembar atau per ayat atau per huruf? Subhanallah. Kalau kamu baca alif lam mim, berapa huruf? 30. Jadi kamu pahala berapa? 30. Kali 10 dapat pahala 30. Bahkan kata Nabi, bal ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Kalikan 700 berapa? 2100. Coba kamu baca satu halaman, hitung berapa huruf, kalikan 700. Berapa pahala kamu dapat? Hah? Burung sehat aja. Iya. Jong. Banyak gelu pahala na Pak. Mata ngaji Jong, lah banyak kok hinjerna. Iya. Kalkulator tamu lah. Jadi itu untungnya kita bersama Quran. Jadi membaca saja ya. Baan maca bayi jeria lah banyak kencerna. Jadi kamu baca saja pahalanya sudah berlimpah. Pahala itu apa? Pahala itu keberkahan hidup kamu. Pahala itu ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Itu semua buah dari pahala yang kamu lakukan. Kamu masih belum menikah, Allah jaga dari setan. Kamu menikah, Allah beri keberkahan, kebahagiaan di rumah kamu. Allah limpahkan rizki dengan cara Allah. Itulah orang-orang yang berkah namanya. Itu dari mana? Dari pahala yang kamu perbanyak setiap hari. Makanya jangan bosan membaca Quran. Jangan merasa capek membaca Quran. Caranya gimana? Nikmati. Caranya gimana? Nikmati. Caranya gimana? Nikmati.
Coba teman-teman, ayo kita menikmati Quran daripada nonton, mending baca Quran. Yes. Oh, gitu. Itu namanya at-tilawah, ya, itu namanya at-tilawah. Jadi pokoknya setiap hari baca Quran. Itu para perawi hadis menggambarkan masyarakat di zaman Nabi. Mereka mengatakan, yusma min buyutihim sautun kadawin nahal. Terdengar di rumah-rumah para sahabat dulu suara mendengung orang-orang membaca Quran, mengulangi hafalan Quran, seperti suara lebah terdengar, saking banyaknya orang membaca Quran. Gitu. Jadi nanti ini setiap rumah anak-anak duduk membaca Quran. Jadi setiap pagi baca Quran, indah sekali. Coba saya ingin tanya, kamu sekarang bisa nggak sholat asar? Sekarang? Bisa nggak? Nggak boleh? Loh, kan sholat asar kan bagus, kenapa nggak boleh? Belum waktunya. Sholat maghrib? Belum. Sholat isya? Nah, baca Quran boleh nggak baca Quran? Boleh. Perhatikan. Jadi hampir semua ibadah dalam Islam ada waktunya. Tapi baca Quran oleh Allah tidak dibatasi waktu. Kenapa? Supaya hidup kita berkah. Setiap saat kita baca Quran semakin berkah. Itu makna tilawah itu. Baca. Pak Ustadz, apa gunanya nggak ngerti? Kalau ingin ngerti nanti bab lain lagi. Jadi jangan digabung. Bab membaca tilawah itu ibadah tersendiri. Jangan digabung dengan ibadah memahami. Ibadah memahami lain lagi nanti babnya. Nah, ada caranya khusus. Jadi sekarang itu membaca. One day, one juice. Itu minimal. Halo? One day, itu sepakat? Kalau saya bilang sepakat, bilang setuju. Sepakat? Setuju. Kalau bilang setuju, bilang sepakat. Setuju? Sepakat. Yes. Ya, one day itu setuju? Mas, mantap. Menarik kalau begini nih. Tinggal dievaluasi saat ini. Nah. Udah, kalau kamu sudah setiap hari baca Quran, sudah aman, sudah. Semua hidup kamu berkah, masa depan kamu terjamin. Kamu ingin tahu, Pak Ustadz, masa depanku kira-kira sukses atau gagal? Lihat diri kamu bersama Quran. Kalau kamu sama Quran, aman. Kalau kamu jauh dari Quran, sudah masa depan suram, gelap. Jelas. Halo? Paham? Coba di zaman Nabi ada HP enggak? Ada pesawat terbang enggak? Masa depannya cerah enggak? Cerah. Kenapa? Karena bersama Quran. Sekarang ada HP enggak? Laptop ada? Internet ada? Masa depannya cerah enggak? Nah, tergantung ya. Kalau bersama Quran pasti terang. Kalau jadi dari Quran pasti gelap. Nah itu. Caranya gimana? Tilawah. Yang kedua apa yang kedua? Hifdzu di mana hifdzu? Di dada ya. Al-hifdzu fis sudur. Al-hifdzu fis sudur. Jadi kamu menghafal itu mengulang-ulang. Halo? Jangan pindah dari satu ayat ke ayat lain sebelum kamu ngelotok. Sebelum ayat masuk ke hati kamu. Cara ngulangnya gimana Pak Ustadz? Satu ayat diulang 20 kali, pindah dari otak kanan ke otak kiri. Diulang 20 lagi, dia akan mencari tempat di sebelah kiri ini. Diulang 40 kali, dia akan melekat di otak kiri gini. Dan diulang setelah itu 500 kali, kamu tidak akan lupa seumur hidup. Itu cara menghafal. Halo?
Dan jangan merasa bahwa aku sudah hafal. Enggak. Itu hanya perasaan. Kalau kamu belum mengulang sampai 500 kali di otak kamu, itu tidak akan pernah kamu melekat hafalan kamu. Jadi diulang sampai 500 kali, itu minimal. Diulang berapa? Itu ya. Pak Ustadz, apa gunanya menghafal? Kata Nabi, Iqra warqi fa inna akhir manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha au tahfaduha. Ini hadis sering kali oleh para ulama hadis dijadikan dalil bagi orang-orang yang menghafal Quran, bahwa hafalkanlah Quran, kamu akan naik tingkat di surga. Karena akhir ranking surga kamu tergantung jumlah ayat yang kamu hafal. Jadi semakin banyak hafalannya semakin tinggi. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi fa huwa ma'a safaratil kiramil barrah. Dan orang yang sudah hafalannya kuat, sudah banyak, sudah ngelotok dan sudah dia benar-benar menguasai, maka dia nanti akan berkumpul dengan para malaikat. Masya Allah. Siapa yang ingin ngasih mahkota kepada orang tuanya? Nah, tahu nggak caranya gimana? Menghafal Al-Quran. Masya Allah. Itu aja. Siapa yang sudah hafal nama-nama artis Korea? Jadi nanti kamu ubah, daripada menghafal nama-nama artis, mending menghafal apa? Al-Quran. Udah, gitu aja. Kamu dikit-dikit aja. Setiap hari 3 baris diulang berapa kali? 500 kali. Coba kalau setiap hari 500 kali 3 ayat coba. Atau 5 baris lah. 5 baris banyak nggak 5 baris? Dikit ya 5 baris tuh. Nah, 1 halaman itu 15 baris. Kalau kamu bagi 3, 5, berarti 1 halaman 3 hari. 1 halaman 3 hari. Berarti kamu 2 lembar, 1 lembar kamu 1 pekan. Nih perhatikan, 2 halaman, 1 lembar, 1 pekan. Nanti di hari Senin, di hari Kamis dan Jumat, atau di hari Jumat dan Sabtu, kamu di situ nggak nambah hafalan. Kamu ngulang-ngulang aja itu 1 lembar. Sebanyak berapa? Itu minimal ya itu. Udah, kamu nggak akan lupa seumur hidup. Kenapa? Karena hafalan itu, hafalan itu yang penting mutkin, bukan jumlah. Hafalan itu yang penting apa? Mutkin, bukan jumlah. Misalnya, kamu hafal 30 juz, tapi nggak mutkin, bisa jadi imam nggak? Nggak bisa. Kamu hafal 1 surah, tapi kamu mutkin, bisa jadi imam nggak? Bisa. Itulah dia. Yang penting apa? Mutkin. Jadi segala sesuatu yang penting apa? Mutkin. Ada orang dia itu tukang pijet, hanya tukang pijet kaki keselio, dan dia mutkin. Setiap orang keselio diobatin sembuh. Dicari orang enggak? Dicari orang, dibutuhkan orang. Kenapa? Karena mutkin. Itu. Jadi kamu itu harus mutkin, harus punya keahlian. Semua di dunia ini orang butuh orang mutkin. Kalau kamu nggak mutkin, nggak dibutuhkan orang. Terserah. Ada mutkin
makharijul huruf. Maka dia dibutuhkan orang. Dia ahli dalam memperbaiki huruf. Ada. Nah itulah mengapa pahala membaca Quran itu per huruf. Karena rongga mulut ini Allah ciptakan dan masing-masing rongga ada huruf Qurannya. Sampai khaysum, hidung ada huruf Qurannya. Bibir ada huruf Qurannya. Makanya jangan dibalik-balik. Jangan yang bibir yang bukan bibir ke bibir. Bo apa? So. Itu bukan bibir, itu bukan bibir. Bibir itu hanya 3, waw, ba, mim. Udah selesai. Tapi ini enggak bo. Halo. Sudah berapa? 2. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Al-hifdzu. Ingat, kamu menghafal Quran ingin ngasih apa ke orang tua? Mahkota. Kalau kamu nanti jadi orang tua, anak kamu hafal Quran, kamu seneng nggak? Kamu dapat mahkota, seneng nggak? Nah, sekarang kamu buktikan. Aku akan mengasih mahkota untuk ayahku. Siapkan kamu menghafal Quran. Dikit-dikit aja. Menghafal itu dikit-dikit. Nih, kalau kamu setiap hari nih ke sekolah, Pak Ustadz, aku ingin nabung setiap hari 1.000 perak setiap hari. 1.000 perak banyak atau sedikit? Kalau kamu hilang 1.000, sedih nggak? Kamu taruh 1.000 setiap hari. Sebulan berapa sebulan? 30.000. Setahun? 360.000. Kalau kamu 6 tahun sekolah di sini sudah berapa tuh? Kamu nanti berangkat umroh pakai itu. Oh, tahu nggak? Jadi mulai sekarang belajar kamu itkon. Sedikit demi sedikit biasakan kamu mulai nyicil menjadi orang yang punya keahlian. Terserah, kamu mungkin belajar nyukur sampai pinter nyukur. Akhirnya dia hidup jadi tukang cukur. Belajar ngurut, kamu bisa ngurut. Suatu saat kamu kesulitan, gak punya pekerjaan, kamu buka klinik urut, pijet kaki keselio, gitu aja langsung. Orang nyari kan? Pasti nyari, gitu. Jadi pokoknya kalau kamu ahli, kamu dicari. Makanya kalau menghafal harus mutkin. Jangan setengah-setengah. Kalau kamu setengah-setengah, gak akan jadi imam. Gak bisa. Harus mutkin. Siap? Halo? Semangat? Ya. Yang ketiga apa? Al-fahmu. Yang ketiga al-fahmu. Al-fahmu itu artinya paham. Cara memahami Quran. Halo? Jadi bukan seperti banyak orang mengatakan nih, Pak Ustadz ngapain baca Quran kalau nggak paham, sehingga dia baca Quran terjemahan. Bukan begitu. Jadi nanti nih kalau kamu ingin paham, kasih waktu khusus. Setiap hari hanya 5 ayat. Kalau sahabat 10 ayat. Setiap hari 10 ayat, kamu baca terjemahannya, kamu baca tafsirnya. Tafsirnya jangan 1, 3 minimal. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir, tafsir Jalalain. Kamu baca 3-3-nya. Terjemahannya baca, kalau kamu di bahasa Arab, bahasa Arab. Kalau nggak ngerti, pakai terjemahannya. Baca, kamu akan ngerti tuh. Oh begini asbabun nuzulnya, ini begini sebabnya. Kamu akan ngerti. Setiap hari berapa ayat? 5 atau 10. Itu cara memahaminya. Berapa tafsir minimal? 3. Tafsir apa saja? Ibnu Katsir, Al-Munir, Jalalain. Al-Munir itu punya karya Wahbah Zuhaili, ya, almarhum. Masya Allah itu ringkas dan mudah. Kamu bisa memahaminya. Sudah? Halo? Apa yang keempat? Apa? Al-amal. Apa artinya al-amal? Mengamalkan. Coba siapa yang bisa menjawab? Ada berapa isi Quran?
Ada berapa isi Quran? Apa itu? Takwa. Yes, wis. Yes, mantap. Tepuk tangan. Jadi isi Quran itu hanya satu. Apa itu? Takwa. Caranya bertakwa dua. Kerjakan, jangan kerjakan. Kata Allah kerjakan, kata Allah jangan. Itu isi Quran. Seperti GPS. GPS. Kata GPS, belok kanan, kanan. Belok kiri, coba kamu, nih coba kamu. Kata GPS, belok kanan, kamu ke kiri. Terus suruh ke kiri, ke kanan. Nyampe nggak ke tujuan? Nah, sekarang ini musim banyak anak muda nggak mau ikut Quran. Kata Quran haram, dikerjakan. Kata Quran kerjakan, nggak dikerjakan. Betul? Betul atau betul banget? Nah, bisa nyampe ke surga nggak kalau begitu? Nggak bisa lah. Masa kata Quran kerjakan, nggak dikerjakan. Jangan dikerjakan. Maunya masuk surga, ya nggak bisa. Coba kamu misalnya kamu haus nih. Ada air depan kamu. Ya Allah beri aku air minum, aku haus, hilangkan hausku. Tapi kamu nggak minum, bisa nggak? Jadi minum. Nih, jadi kamu misalnya haus, kamu berdoa, ya Allah beri aku air minum, tapi kamu nggak minum, bisa haus nggak? Bisa hilang hausnya nggak? Nggak bisa. Sama, kalau kamu hanya doa surga, tapi nggak ikut kata Quran, nggak akan masuk surga. Itu namanya amal, kerjakan. Kata Quran kerjakan. Kata Quran haram, jauhi. Kata Quran kerjakan. Itulah isi Quran. Seperti kamu ikut GPS kamu akan masuk surga. Kamu akan selamat dan kamu akan sampai ke tujuan. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima? Apa? Apa artinya? Ngajak orang. Halo? Kamu tahu setan nggak? Ketemu di mana? Ketemu di PS. Nah, tahu nggak? Setan itu mau masuk neraka, nggak mau masuk sendirian. Dia ngajak orang sebanyak-banyaknya. Betul? Banyak nggak ikut setan? Coba, lebih banyak mana? Yang ikut Allah dan ikut setan? Lebih banyak ikut? Coba cek kamu ini. Siapa yang tadi subuh salat di masjid? Acung. Di musola. Oke. Hebat di sini, hebat. Insyaallah. Tahu nggak nih? Mana lebih banyak yang ke masjid dan tidak ke masjid? Berarti lebih banyak yang ikut setan atau ikut Allah? Ikut setan. Berapa penduduk bumi sekarang? 8 miliar. Yang orang Islamnya berapa? 1,3 miliar. Lebih banyak mana? Jadi mayoritas di muka bumi mereka tidak ikut Allah. Walakin aksaruhum la yu'minun. Jadi banyak mayoritas mereka nggak ikut Allah, nggak beriman kepada Allah. Perhatikan, setan saja mau masuk neraka, dia kerja keras ngajak orang lain. Masa kamu masuk surga nggak mau ngajak orang lain? Halo? Makanya kalau kamu ingin jadi ahli Quran, kamu ngajak orang lain. Siap ngajak orang lain? Ya. Pegangan tangan. Ya. Oke. Sudah? Siap? Di luar tuh. Pegangan tangan. Di luar pegangan tangan dengan temannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ingat, hidup hanya sebentar. Pilihan kita dua. Ikut Allah atau ikut setan. Yang tegas, yang semangat, jangan kalah sama setan. Malu. Jadi manusia kalah sama setan.
Ayo kita berjuang. Menjadi keluarga Al-Quran. Selamat tinggal. Wahai gadget. Mulai hari ini, bye-bye gadget. Kau hanyalah selama ini setan gepeng bagiku. Aku akan hijrah. Hidup bersama Al-Quran. Yes. Wow. InsyaAllah semoga Allah berkahi semua. Dan mudah-mudahan semua semangat terus menjadi keluarga Al-Quran. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.